Pemirsa, lantas bagaimana kesiapan masing-masing cawapres jelang debat minggu depan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami dari luar studio Ketua Umum Prabowo Mania Immanuel Ebenezer dan juga ada relawan paslon Ganjar Mahfud Eko Kuntadi. Selamat malam Bang Noel dan juga selamat malam Mas Eko. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Dan juga telah hadir di studio Metro TV langsung analis komunikasi politik Mas Henry Satrio. Selamat malam Mas Henry. Selamat malam Mbak Rara. Selamat malam Mas Eko, Mas Noel. Malam Mbak. Oke, kita akan awali diskusi malam hari ini dari Mas Eko. Terlebih dahulu Mas Eko, menurut dari tim ses Ganjar Mahfud, siapa yang akan menjadi lawan terberat bagi Mahfud MD dalam debat nanti? Ya, kalau kita bicara soal debat dan semuanya kapasitasnya sebagai cawapres, pasti nggak ada yang berat, nggak ada yang enteng, semuanya setara ya. Mas Gibran, Caimin, Mahfud, itu kan kapasitasnya sebagai cawapres. Tentu saja kita penting, masyarakat penting untuk mendengar atau menanti. Kan selama ini dikenal Mas Gibran ini jarang sekali mengungkapkan pikiran-pikirannya dengan gamblang ke publik. Ini kesempatan kita untuk mendengarkan pikiran-pikirannya Mas Gibran. Kalau Caimin kan memang sudah lama sekali bergelut di dunia politik dan kita tahu kemampuan komunikasi beliau santai juga cukup bagus. Sementara Pak Mahfud kita tahu adalah cawapres yang paling lengkap pengalaman ya. Pernah di yudikatif, eksekutif maupun di legislatif, sehingga ini akan sangat menarik debatnya. Bagaimana misalnya orang yang memang sudah berpengalaman, sudah makan asam garam di pemerintahan, organisasi mahasiswa, nanti berdebat dengan cawapres-cawapres yang lain. Saya merasa bahwa debat ini kan sebetulnya potret ya, atau album yang bisa dibuka-buka atau semacam akuarium lah, tempat publik menyaksikan bagaimana kualifikasi atau kualitas calon-calon pemimpinnya. Jadi dari debat ini kita bisa memotret kira-kira Indonesia kayak apa sih ke depan ini yang bakal bisa terjadi dari 3 kandidat nanti. Saya pikir itu. Baik, kita ke Bang Noel. Bang Noel, Gibran sendiri kan memang jarang tampil ya di forum debat ataupun forum dialog, dan di beberapa kesempatan juga sepertinya sedikit irit bicara. Ini tentunya akan mengundang rasa penasaran dari publik untuk melihat performa cawapres paling muda ini nih Mas Noel. Nah, itulah yang buat menarik dari apa yang Gibran lakukan selama ini. Karena kan ternyata orang sedang menanti performnya Mas Gibran itu untuk tampil debat di debat kedua nanti. Nah, kita lihat kan selama ini orang coba meng-underestimate Mas Gibran. Karena berkali-kali dinarasikan bahwa Mas Gibran tidak mampu melakukan debat terbuka dan sebagainya. Tapi saya rasa Mas Gibran itu kan sudah terlatih ketika dia jadi wali kota Solo. Proses juga proses terbuka, proses perdebatan, tidak seperti yang selama ini dinarasikan oleh mereka-mereka yang kecenderungannya resisten terhadap Mas Gibran itu sendiri. Jadi saya rasa nanti akan terlihat kualitas Mas Gibran seperti apa. Bagaimanapun kawan ini, Mas Gibran ini yang selama ini dianggap ingusan, kemudian bocil dan sebagainya, dia akan menunjukkan kualitas dirinya di debat kedua nanti. Jadi saya sangat tidak meragukan apa yang dilakukan Mas Gibran untuk debat nanti, dan saya yakin itu sudah sangat siap Mas Gibran. Walaupun tadi ada pernyataan Pak Mahfud, ya itu bagus sekali pernyataan Pak Mahfud MD. Dia tidak merendahkan salah satu cawapres yang ikut debat nanti. Nah, kayak begini-gini kita suka. Jadi tidak ada yang direndahkan. Karena kan kita sama-sama ini merah putih. Ayo kita sejuk-sejukan aja lah. Gitu. Kita ke Mas Hensat nih. Menurut Anda sendiri untuk debat cawapres siapa yang paling siap, Mas Hensat? Oh, saya sih nilainya tiga-tiganya nih punya ekspresi yang sama ya. Akhirnya gue di sini juga gitu ya. Karena Gus Muhaimin kan sudah menunggu lama dari 2014 sudah mulai pasang baliho. Kemudian Pak Mahfud punya cerita sendiri di 5 tahun yang lalu kan. Jadi gagal nyawapres gitu ya. Sementara Mas Gibran juga ada cerita Mahkamah Konstitusi dan lain-lain gitu. Jadi tiga-tiganya tuh akhirnya saya sampai sini juga nih. Nah, kemudian antusiasmenya sama levelnya gitu ya. Sama nih, deg-degannya juga sama, dan kalau kemudian ditanya siapa yang paling diunggulkan, ini agak sulit mengatakannya, karena kalau Kenapa agak sulit nih, Mas? Kalau dari kapasitas ya, Pak Mahfud sebagai profesor pasti diunggulkan.
Tapi Caimin ini menurut saya ini kuda hitam yang bisa saja mengejutkan karena gayanya Caimin ini kan ceplas-ceplos. Mas Gibran, kita jangan ngitung Mas Gibrannya, tapi kita ngitung Jokowinya. Perwakilan penguasa di debat besok ya Mas Gibran. Jadi kalau kemudian ada yang menganggap remeh Gibran nggak bisa ngomong, Gibran nggak bisa ini nggak bisa itu, kalau nanti dia nggak bisa ngomong di debat itu persoalan lain. Tapi yang jelas ada kehadiran penguasa di sana. Dan pada saat penguasa hadir di situ, ini nggak sama sekali nggak boleh diremehkan karena bisa jadi dia memiliki yang tidak dimiliki oleh Mahfud MD dan Caimin, gitu kan? Jangan nanya apanya ya. Saya pikir itu rakyat akan mengerti juga tuh sebagai anak penguasa. Baik, Mas Noel tanggapannya? Ya, Mas Noel. Yuk. Ya, Halo. tanggapannya Mas. Halo. Halo. Mas Noel tanggapannya? Gimana Ya, tanggapan soal apa? Tadi pernyataan dari Mas Hensat bahwa nanti di debat ini Gibran ini wakil dari penguasa seperti itu, punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Mahfud ataupun Gus Imin seperti itu ya Mas Hensat ya? Ya, sebaliknya juga dari Gibran. Gibran bukan salah satu ketua DPR, pimpinan DPR, dan juga tidak jadi menteri. Kalau mau dibilang apple to apple, karena biar gimana pun kekuasaan eksekutif itu kan dipimpin oleh Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Kemudian Caimin juga sebagai wakil DPR di parlemen. Jadi sebetulnya juga kalau mau dibilang apa yang disampaikan Bung Hensat tadi salah. Ini kan sebagai asman wali kota anak ini. Itu anak ingusan lah. Gitu. Jadi kalau cuma sebagai presiden doang saya rasa tidak terlalu juga lah. Karena biar gimana pun nggak ada jaminan teman-teman anak presiden kemudian mampu menguasai perdebatan. Karena dia mampu menguasai perdebatan memang hasil apa yang pernah dia lakukan. Karena dia akan menguasai materi-materi yang sudah dipersiapkan panitia nanti dalam acara debat di KPU nanti tanggal 22. Baik. Jadi saya rasa kalau dibilang dia sebagai anak presiden nggak ada jaminan tuh, gitu. Karena rakyat nggak melihat dia anaknya presiden. Emang mampu memori otak bapaknya jatuhin ke anaknya nggak bisa juga. Gitu. Karena dia akan menjadi dirinya. Gibran menjadi dirinya. Seperti kelihatannya Mas Noel seperti meragukan kemampuannya Mas Gibran nih, karena belum tentu juga kata Mas Noel. Kalau saya sih yakin bisa juga. Karena begini Noel, ada dua presiden kemudian bisa dikatrol, lantas kemudian bisa dibisikin, nggak bisa. Soalnya begini. Debat nanti itu langsung orangnya langsung hadir offline langsung gitu orangnya. Datang ini ada Mas Muhaimin, kemudian ada Pak Mahfud MD yang akan langsung berhadapan. Jadi tidak ada yang dikait-kaitkan dengan anaknya presiden. Emang mampu. Oke, baik Mas Noel, kita berikan kesempatan untuk Mas Hensat menanggapi. Silakan Mas Hensat. Enggak. Tapi kan apapun itu ya Gibran anak presiden. Nggak bisa dikesampingkan itu, dan dia pasti memiliki hal yang tidak dimiliki oleh Caimin maupun Pak Mahfud. Misalnya dalam topik aja, ini ada dua topik yang menurut saya cukup jadi privilege-nya Gibran untuk menjelaskan, yaitu tentang perkotaan yang nggak ada di 2019 lalu, dan satu lagi tentang APBD. Gitu, ini menurut saya bukanlah suatu kebetulan dua topik tentang perkotaan dan APBD ini ada di debat Cawapres 22 September besok. Nah, ini menurut jurnal yang ditulis oleh Barney, itu nggak ada yang namanya kebetulan. Yang ada adalah rencana yang diimplementasikan secara tepat dan benar. Maka kalau ada topik perkotaan dan APBD, menurut saya ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah mungkin ya, ini adalah privilege untuk Gibran menjelaskan. Baik, Bapak-Bapak, kita tahan dulu perbincangan. Kita akan lanjutkan mengenai tema debat Cawapres nanti, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.